Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan berjumpa kembali pada sesi kali ini. Dan seperti biasa nantinya kita bisa bertukar pikir bersama, tetapi yang mau saya sampaikan di awal ini adalah salam Pancasila, NKRI harga mati, dan karena itu mari terus dukung mengungkap kebenaran dan dukung penegakan hukum yang berasaskan pada keadilan. Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, puji Tuhan dan luar biasa sekali ya. Ada pihak-pihak yang kemudian saya nilai secara pribadi adalah pihak-pihak yang baik, yang terus dan mau bersuara untuk kemudian memberikan dukungan agar apa yang sudah terjadi dan dialami oleh almarhum Brigadir J ini segera dibuka seterang benderangnya. Dan karena itu sama-sama kita bertukar pikir bersama. Mari simak satu video berikut ini karena ini juga luar biasa ya teman-teman, sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian. Kita simak terlebih dahulu. Ini dia. Oke, sudah kelihatannya judulnya jelas ya teman-teman ya. Manusia biasa dengan manusia yang punya duit berbeda pandangan orang dan pendapatnya. Iya, apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia. Ini sonali. Jadi maksudmu kalau orang yang punya banyak duit bisa mendikte orang yang tidak punya duit. Oh ya, Nggak jelas. Jadi Di mana-mana kalau udah tersangka pasti ditahan. iya, Ini sudah tersangka, tapi tidak ditahan. Dengan Alasan. Ari. Arong piara kopku. Si susu, si laro susu. Susu. si Pataruso. nah, Habis guna ngai, nama nak komanuk. Arong gotong gerlenga. Arong kelenga, toko si susuon. 20 hari do baby. Kalau kau masuk ke mana? Joko itu si Jokowi. Ah, Joko itu si Jokowi. Dan Joko Jo, Hey, Hi Mr. Jokowi. this is the case that you follow up from another state. You know what? Nice State of America. America. It's not really make sense. Yeah. For the equal of the law. Oh, hello. Itu kan? Ya, pas-pas dia. Apa aja. Itu. Asal boy. Dia malah mau sama dulu, mau sama tua dulu. Ini mencoba mengalihkan case. ya. Undang-undang masalah pembunuhan. Sedangkan dia itu udah mengaku kok gue yang membunuh. Gue yang membunuh dia. Ale bahasa ikoniah, pelecehan yang mau diangkat lagi. Ya. So, Kenapa how do you pelecehan think ini yang mau Ferdy diangkat Sambo? lagi? How do you think Ferdy Sambo? That penalty. He's a sick man. Oh, so? He's a sick man. He gotta be done. Oh, done. That penalty. Done. Dead. Penalty. There's no way, man. Ya. No way. No way. No. Okay. Bullshit. Bullshit. Okay. It's a bullshit. Bullshit. Do you think you don't know about the rule here, man? Oke, itu dia teman-teman ya. Itu penjelasan ya, sedikit respon dari bapak-bapak yang tadi sebagaimana sudah kita simak sama-sama. Dan memang sampai detik ini merupakan keprihatinan kita semua terkait dengan apa yang sudah dialami dan terjadi kepada almarhum Brigadir J ini. Saya coba ini teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau mendengarkan secara keseluruhan terkait dengan penjelasan dari bapak-bapak ini, teman-teman bisa memperhatikan ya. Sebagaimana ada di layar itu mereka ada di ini teman-teman ya. Coba sebentar. Tadi di layar tuh kelihatannya. Coba saya share ulang dulu teman-teman ya supaya nanti jelas ini ya. Poin penting yang kemudian disampaikan oleh Bapak itu adalah ya teman-teman, kita lihat ada orang yang sudah jadi tersangka tetapi kok belum ditahan-tahan juga. Nah ini dia ya teman-teman bisa memperhatikan di sini, ini dia jelas sekali ya Bapak Ibu semuanya. Oke, puji Tuhan. Jadi teman-teman semuanya, saya setuju ya dengan keheranan ya, sudah ada orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka tetapi mengapa toh pada akhirnya ya sampai detik ini belum juga dilakukan penahanan. Ini teman-teman kepada istri dari Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati. Beberapa waktu yang lalu jelas ya beliau ini sudah menjadi tersangka dan ya pasal yang ditersangkakan adalah pasal 340, itu pasal yang berat sekali, bukan pasal main-main itu ya. Ancaman pidananya itu ada 3 opsi. Pertama pidana mati ataupun kemudian penjara seumur hidup ataupun paling lama 20 tahun. Artinya teman-teman dengan pasal yang ditersangkakan tersebut ya begitu beratnya tetapi belum juga dilakukan penahanan. Nah benar tadi kata Bapak ini ya, alasannya karena ya sedang ini teman-teman ya, sedang kasih susu ya karena anak baru 1,5 tahun itu. Ya tetapi kan alasan-alasan ini sebenarnya sudah terbantahkan dengan fakta-fakta dan keputusan hukum di waktu-waktu yang lalu.
terutama ketika ada orang-orang yang kemudian menjadi tersangka, punya anak dengan usia sekian, lalu mereka tetap dilakukan penahanan. Ya, kita mengapresiasi kalau memang itu pada akhirnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, ya silakan saja. Namun yang sangat kita sayangkan adalah sampai detik ini, ya, implementasi hukum yang berkeadilan kepada Putri Chandrawati dengan pihak-pihak lain itu berbeda sekali. Karena itu kita menilai ataupun saya secara pribadi melihat adanya kesan bahwa ini diskriminatif sekali, ya, diskriminatif sekali. Makanya tadi saya sepakat itu ya, beda sepertinya ya, orang kalau ada uang dengan orang tidak ada uang, orang yang luar biasa dengan orang yang biasa-biasa saja. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan memang. Kita yang merupakan masyarakat biasa ini tentu saja ya teman-teman khawatir juga nih ya. Kalau kemudian ini teman-teman kita ya ada persoalan dan bagaimana, kita nggak tahu kan ya, sekalipun kita berharap janganlah sampai seperti itu. Tapi kan kita ya kemudian melihat bahwa aduh, ini apakah kita kemudian masih bisa percaya nih kepada orang-orang yang menyebut diri sebagai penegak hukum, yang menyebut diri sebagai hamba hukum? Apakah orang-orang itu masih bisa kita percaya untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran, mengambil keputusan hukum yang berkeadilan? Ya, teman-teman semuanya kalau kalian lihat ya, beberapa waktu belakangan, almarhum Brigadir J ini kemarin saya lihat beritanya, ternyata teman-teman rekaman CCTV tewasnya beliau itu juga dijadikan bahan nobar katanya. Itu kemarin sudah ada beritanya, sudah share. Lalu kemudian tidak hanya itu, beberapa waktu belakangan tadi juga sempat ya dikomentar oleh Bapak ini tentang almarhum Brigadir J ini teman-teman dituduhkan lagi ya, dituduhkan melakukan tindakan pelecehan. Sekarang sebenarnya bukan pelecehan lagi, tapi sudah menggunakan istilah kekerasan seksual yaitu ruda paksa. Ya, walaupun sebenarnya sampai detik ini juga luar biasa sih ya, pihak dari LPSK juga IPW punya keterangannya sendiri, dan itu teman-teman saya pikir ini orang-orang yang berintegritas dan luar biasa sekali. Berbeda sikapnya dengan Komnas HAM. Berbeda dengan sikapnya Komnas Perempuan, ya juga berbeda dengan sikapnya Kaseto. Nah itu dia teman-teman, ini memang benar-benar mengherankan sekali, ya, benar-benar mengherankan sekali. Kenapa justru perhatian itu seolah-olah kemudian kita lihat ditujukan kepada mereka-mereka yang dalam kategori ini adalah tersangka ataupun pelaku. Kenapa perhatian itu tidak justru ditujukan kepada ibunda dari almarhum Brigadir J ataupun keluarga dari almarhum Brigadir J? Ini yang sampai sekarang menjadi keprihatinan kita, dan apalagi ini sudah beberapa waktu ya, pemberitaan mengenai Pak Jokowi juga sudah tidak kita temukan ya, saya tidak temukan secara pribadi juga mengenai Pak Kapolri ya, mengenai kasus ini belum ya. Justru ada hal-hal baru yang kemudian misalnya kenaikan ini BBM ya, yang kemudian lagi rame-rame juga itu. Ya, tetapi teman-teman, saya hanya mau menyampaikan dan mengingatkan, justru mari kita tetap fokus ini untuk mendukung ya suara keadilan untuk almarhum Brigadir J. Siapapun mereka yang sudah terlibat di dalam kejadian ini, kita harapkan untuk diproses dengan sebaik dan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bangsa kita ini. Jangan ada ketidakseimbangan, jangan ada ketidakadilan dalam implementasi hukum. Karena itulah bapak-bapak kepolisian yang bertugas untuk penanganan kasus ini, tahanlah Bu Putri Chandrawati itu, biar masyarakat melihat, biar masyarakat tahu bahwa ini berkeadilan. Kalau seperti ini terus, sekalipun sudah ada alasan ya, kami juga masyarakat biasa ini bisa lah membedakan, bisa menilai. Karena itu harapan kami, ya harapan saya teman-teman, dan ini mungkin juga bisa menjadi harapan teman-teman, ya, bukalah apa adanya saja. Sampaikanlah sebagaimana seharusnya berasaskan pada apa yang terjadi saat itu. Ya. Karena kalau kemudian Putri Chandrawati ini juga sudah tersangka tapi belum dilakukan penahanan, lalu status tersangkanya itu untuk apa? Ya, buat apa? Kalau kemudian tidak dilakukan penahanan, buat apa? Ya. Oh, dia masih entah di mana, apakah masih di rumahnya atau di mana? Ya, tapi kalau belum ditahan, buat apa? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan seperti ini haruslah dijawab oleh bapak-bapak aparat yang kemudian bertugas dalam hal ini. Ya, jadi itu dia teman-teman. Dan tadi juga ada ini ya, komunitas dari teman-teman Batak yang ada di Amerika itu juga kemudian mengobrolkan dan berbicara mengenai kasus ini. Itu yang kemudian kita harapkan supaya semakin banyak lagi pihak yang bersuara untuk mendukung penegakan keadilan di balik dari apa yang terjadi kepada almarhum Brigadir J.
Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati menyertai kita semuanya. Teman-teman jangan lupa terus jaga kesehatan. Salam Pancasila, NKRI harga mati. Mari terus dukung memperjuangkan keadilan dan dukung implementasi hukum yang berasaskan pada keadilan. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.